Ada yang nanya nih, rekomendasiin dong HP Android buat ngonten bang. Disclaimer dulu, ini murni pendapat pribadi aku ya. Kalau kamu punya budget 1-2 jutaan, aku rekomendasikan di Redmi 13X. Kameranya udah 108 megapiksel dan kamera depan itu di 13 megapiksel. Ini rekomen banget buat kamu yang suka ngonten ya. Apalagi kameranya udah oke banget di Redmi 13X ini dan punya fitur 3 kali zoom ya. Jadi kalau misalnya kamu ngezoom sampai 3 kali ya di kameranya itu nggak menurun kualitasnya, tetap oke, tetap tajam dan tetap stabil. Terus juga kalau misalnya kamu nih pencinta Redmi, ini bisa jadi rekomendasi buat kamu. Yang kedua, ada di Samsung A06. Kamera utama 50 megapiksel dan kamera depan di 8 megapiksel. Buat kamu yang lagi cari Samsung keluaran terbaru tahun ini, Samsung A06 ini bisa jadi pilihannya. Apalagi Samsung terkenal dengan updatean OS-nya dan security update-nya. Update OS 2 kali dan security update itu sampai 4 kali. Samsung A06 juga bisa nih dijadikan HP kamu ini daily driver kamu ya kan. Dengan budget 1-2 jutaan, Samsung A06 ini bisa jadi pilihannya. Apalagi buat konten ya, oke banget. Yang ketiga, di Realme C71. Sebelum masuk ke kameranya, ini HP punya baterai yang gede banget di 6300 mAh. Ya udah ngalahin ya powerbank yang lain seperti itu. Jadi kamu nggak usah perlu khawatir lagi kehabisan baterai misalnya ketika ngonten ya, karena ini HP udah pastinya tahan banget ya. Nah, kamera utamanya itu di 50 megapiksel dan kamera depan di 5 megapiksel. Buat kamu yang lagi cari HP Realme di budget 1-2 jutaan, HP Realme C71 ini bisa jadi rekomen buat kamu. Kalau kamu punya budget 2-3 jutaan, aku rekomendasikan di Vivo Y29. Kamera utamanya itu 50 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Dan baterainya ini lebih gede lagi di 6500 mAh. Lu bayangin ya, konten seharian ya nggak masalah ya kan. Apalagi kalau kamu pakai HP Vivo Y29 ini. Yang kedua, ada di Infinix Hot 60 Pro Plus. Ini masih baru, masih fresh juga dari Infinix. Kamera utamanya 50 megapiksel dan kamera depannya 13 megapiksel. Dan aku rekomendasikan Infinix Hot 60 Pro Plus ini karena HP-nya itu ringan cuy. Beratnya cuma 155 gram. Dan ketipisannya di 5,95 mm. Lo bayangin aja kalau misalnya kalian ngonten ya pakai tangan kayak gini ya kan. Itu nggak membuat tangan kalian pegel ya, karena HP-nya aja udah ringan dan pastinya ya ibaratnya tuh kalian bisa lebih leluasa mengambil movement di setiap angle kamera kalian seperti itu. Oke. Dan yang ketiga ada Redmi Note 14 5G. Nah, kamera utamanya di 108 megapiksel dan kamera depannya nih yang oke banget. 20 megapiksel dan dia udah punya OIS dan ACE-nya yang memungkinkan kamu itu ngambil video itu nggak ya goyang-goyang ya. Udah kamera depan oke, 20 megapiksel, kamera belakang apalagi ya 108 megapiksel. Ini udah oke banget ya buat ngonten. Kalau kamu punya budget 3-4 jutaan, aku rekomendasikan di Vivo Y100 5G. Kamera utamanya itu di 50 megapiksel dan kamera depan di 8 megapiksel. Tapi nih, disclaimer dulu ya, megapiksel besaran kamera itu nggak menentukan kualitas kameranya. Walaupun kamera utama dari Vivo Y100 5G ini 50 megapiksel dan depan 8 megapiksel, tapi ponsel ini diklaim mampu menghasilkan foto yang tajam dan video yang tajam ya di berbagai kondisi pencahayaan. Jadi HP ini mengoptimalkan hasil dari video dan foto tersebut. Apalagi desain yang trendy ya, yang cakep banget dari Vivo Y100 5G ini buat kamu betah ya megang HP-nya apalagi sambil ngontennya. Udah dapat kamera 50 megapiksel dan kamera depan di 8 megapiksel. Dan kalau kamu punya budget 4-5 jutaan, aku rekomendasikan di Vivo V50 Lite 5G dengan kamera utama 50 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX882 dan kamera depan 32 megapiksel. Nah, dengan adanya sensor Sony IMX882 itu ngeboost pencahayaannya supaya terlihat lebih detail, tajam, dan terhindar dari yang namanya pecah ya.
hasil foto dan videonya. Dan yang terakhir, kalau kamu misalnya pencinta Samsung, aku kasih rekomendasi di Samsung A36 5G dengan kamera utama 50 megapiksel dan kamera depan di 12 megapiksel. Tapi kita tahu sendiri ya, kalau Samsung itu beda banget ya dari Android yang lain kualitas kameranya. Apalagi dia udah punya optical image stabilization-nya, jadi membuat kamu itu nggak bergetar ya atau goyang saat take video. Apalagi nih Samsung Galaxy A36 5G ini mendukung perekaman video hingga resolusi 4K di 30 fps. Kamera depan maupun kamera belakang. Ini salah satu fitur yang mewah banget ya di harga dan kelasnya. Apalagi kamu misalnya mencari konten yang emang membutuhkan take video yang tajam, detail, aku bisa rekomendasikan di Samsung Galaxy A36 ini. Oke, itu dia tadi rekomendasi HP menurut pendapat pribadi aku ya. HP buat konten di budget 1-5 jutaan. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi HP yang lain, kalian boleh kasih tahu nih di kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian ada nanya yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Share video ini ke teman-teman kalian yang lagi cari HP Android buat konten. Oke, gua dan see you next time. Bye.